Halo, apa kabar semuanya? Selamat pagi, sore, siang, dan malam, dini hari, atau jam berapapun Anda menonton ini. Selamat datang lagi di Cerita Pongki, yang untuk kali ini kita akan membahas tentang album-album yang pernah saya buat. Ya, kalau 2 episode sebelumnya kita sudah membahas album 1000 tahun, lalu album Perjalanan Panjang dari Jikustik. Nah, maka kita akan meneruskan ke album berikutnya, yaitu album ketiga dari Jikustik yang direkam di tahun 2003, yaitu judulnya Sepanjang Musim. Ya, ini cover CD-nya. Zaman dulu CD ya guys, kalau zaman sekarang udah kesulitan cari CD. Nah, zaman dulu kita rilisnya CD. Kalau sekarang kita semua sudah di digital era, jadi semuanya dimainkan di YouTube atau di Spotify, Apple Music, iTunes, Deezer, Juk, semuanya ya. Nah, karya-karya Jikustik zaman seri Jikustik dulu juga tersedia di sana. Jadi semua bisa langsung ke sana dan menikmati musik kami saat itu di semua digital media itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang album Jikustik Sepanjang Musim. Nah, ya. Kita akan mulai dengan sebuah song. Ingat aku saat kau lewati. Nah, itu salah satu lagu yang mungkin Anda kenal dan tidak tahu itu dari album apa. Pokoknya taunya itu lagu Jikustik aja. Nah, itu judulnya Untuk Dikenang. Tapi kita akan membahas album ini perlahan. Kita taruh dulu gitarnya ya. Oke. Jikustik Sepanjang Musim ini dirilis tahun 2003 oleh Warner Music Indonesia, ya. Eksekutif produser Warner Music Indonesia, produsernya Jikustik. Nah, kenapa di sini baru ditulis produser Jikustik? A&R-nya Medi Feryaldi dan Revelino Gerungan, bla bla bla. Art directornya, covernya oleh lagi-lagi Raymond Albion yang dulu membuat album Jikustik yang Perjalanan Panjang, ya. Dia adalah teman lama kita. Di foto juga oleh Ramon Albion. Dan rekamannya, wah, di sini ada banyak list ya, mikrofon apa yang kita buat, gitar apa yang dipakai, lah pokoknya zaman dulu pamer alat lah pokoknya. Bisanya pamer alat di sini. Kalau sekarang kan di syuting di handphone atau ditayangin di YouTube atau di Instagram. Kalau dulu kita hanya bisa pamer alat di sini. Kita rekaman pakai apa, seperti apa, nah hanya bisa ditulis di sini. Ada suara anjingku. Oke, album Jikustik Sepanjang Musim itu lagu pertamanya adalah Aku dan Dunia. Aku dan Dunia. Aku dan Dunia ini adalah usaha saya untuk membuat lagu. Jadi Jikustik itu di album 1 dan 2 kita dikenal sebagai band ballad. Nah, Aku dan Dunia ini saya maksudkan sebagai lagu yang istilahnya mencoba untuk jadi band rock gitu. Jadi album ini bisa dikatakan album yang guitar driven. Jadi kalau album 1 dan 2 itu banyak di Goodness Roxy. Album 1 dan 2 itu lebih banyak unsur pianonya. Kalau album ini, album ketiga itu dia banyak menggunakan gitar. Jadi kita banyak main gitar distorsi. Salah satunya di lagu Aku dan Dunia. Jadi lagunya up tempo gitu ya. Dan ini seingat saya dulu waktu rekaman agak kesulitan si Carlo awal-awalnya untuk mengaransemennya, untuk memainkan aransemen drumnya, tapi lama-lama jadi enak dan sempat kita mainin tapi hanya beberapa kali di pertunjukan yang live ya. Lalu lagu kedua di sini ada Untuk Dikenang. Nah, lagu Untuk Dikenang ini adalah lagu yang menjadi salah satu single jagoannya di album ini. Video klipnya dibuat oleh sutradara yang sangat terkenal, Dimas Jaya namanya, Dimas Jaya Diningrat. Zaman dulu bayar beliau mahal sekali. Sekarang juga masih mahal. Jadi saya bangga sekali bisa kemarin itu kita syuting Akhir Ini Dengan Indah di album kedua itu oleh sutradara Rudi Sudjarwo ya, yang sutradara besar. Kemudian Dimas Jaya, art director yang keren banget. Jadi video klip Jikustik itu keren-keren karena sutradaranya juga keren-keren. Mas Dimas Jaya yang men-syuting itu pertama kali kerjasama dengan beliau, dan di video klip itu ada gitar ini. Nah, ini gitar yang, dan ini bukan hanya gitar yang dipakai di video klip, tapi gitar yang dipakai di seluruh album
yang ada di album ini. Jadi kalau mau tahu pakai apa aja ya pakai gitar ini aja. Suaranya otentik guys. Jadi ini untuk dikenang dia pakai gitar ini. Ini ada yang ada di semua lagu di album ini yang menggunakan gitar akustik. Untuk dikenang itu sebenarnya lagu yang diciptakan tidak sengaja. Ketika lagi ngobrol-ngobrol di sebuah ruangan, kita lagi ngomongin Sting. Sting itu punya lagu yang judulnya Desert Rose kalau nggak salah. A thousand years apa Desert Rose? Aduh, saya lupa. A thousand gitu lagunya kurang lebih gitu. Lalu saya senang banget dengan kata-kata, dengan apa gerakan melodinya. Nana, 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 nana. Simple banget tapi keren. Akhirnya saya terinspirasi juga. Ingat aku, nana, nana, nana. Akhirnya ingat aku saat kau lewati. Nah, awalnya jadi begitu. Itulah dari awal situlah lagu Untuk Dikenang itu dicipta. Dan lagu ini bercerita gini. Untuk Dikenang itu kenapa judulnya Untuk Dikenang? Karena lagu ini mau dijadikan monumen. Jadi kayak kalau kalian punya mantan ya, kadang-kadang ada satu barang dari dia yang menjadi kenangan dan kamu suka sama barangnya, jadi nggak bisa dibuang dan barangnya kepake. Tapi kamu hanya ingin menjadikan itu kenangan yang artinya tidak lebih dari sekedar kenangan. Jadi hanya barang yang punya nilai memori. Nah, lagu ini adalah kayak monumen itu gitu loh, kayak menjadi monumen. Sesuatu barang yang kita lihat untuk mengenang sesuatu. Nah, lagu itu adalah kenangan itu adalah dalam bentuk lagu judulnya Untuk Dikenang. Begitu maksudnya waktu itu dibuat. Sampai sekarang lagu itu masih menjadi salah satu lagu yang sing along kalau saya bawain ya. Zaman dulu Jikustik juga di album ketiga ini adalah zaman-zamannya Jikustik itu sibuk banget. Kita tur sampai seluruh Indonesia kecuali Aceh ya. Kecuali Aceh dan Papua kalau nggak salah. Jadi semua pulau kita lewatin kecuali Aceh sama Papua. Lalu lagu ketiga ada Ini Bukan Kesalahan. Ini Bukan Kesalahan itu lagu yang saya specifically minta saat itu untuk Mas Dadi juga ikut nyanyi di lagu ini. Karena saya pengen menambah peran dia sebagai vokalis ya. Walaupun beliau tuh nggak terlalu suka sebenarnya nyanyi. Cuman kadang-kadang dia mau gitu. Oke, bagian ini Mas Dadi yang nyanyi, bagian ini Ica yang nyanyi, bagian ini Pongki yang nyanyi. Jadi nggak harus saya terus jadi lead vokal. Tapi harus ada sentuhan suara lain di lagu itu. Nah, Ini Bukan Kesalahan itu adalah lagu yang sebenarnya idenya sudah lama. Waktu saya masih kuliah ya, saya sudah punya ide bahwa kadang-kadang mencintai seseorang itu bukan sesuatu yang kadang-kadang mencintai seseorang itu tidak salah, hanya kadang salah tempat dan waktunya. Ngerti maksudnya ya? Jadi cintanya sendiri sebenarnya pure, that you care about someone, kamu ingin menyayangi seseorang. Namun dalam kenyataannya di dunia ini kita dibatasi oleh waktu dan tempat yang mengakibatkan tidak bisa semerta-merta kita menyimpan cinta itu atau memberikan cinta itu. Kalau waktunya salah, tempatnya salah, ya tidak boleh gitu ya dalam lingkup duniawi ini. Gitu kira-kira yang dimaksud kata-katanya ya. Mana? Yang bisa aku lakukan hanya menatap bintang dan menggigil kedinginan dengannya. Mungkin kau harus tinggalkan kekasihmu sekarang. Demikian juga aku dengannya. Ini bukan kesalahan. Itu bagiannya tadi. Mereka kita tinggalkan karena kita merasakan getaran yang sama. Lagunya tinggi banget, makanya Dadi yang ngambil gitu. Ya, ini bukan kesalahan. Biar Tuhan yang tentukan berapa jauh berjalan. Mampukah bertahan? Ya, gitulah. Jadi kenyataan yang tidak bisa tapi ngotot untuk dijalankan. Tapi mereka punya pembelaan buat this is not a mistake gitu loh. Cintanya pure, waktu dan tempatnya yang tidak boleh. Begitu.
Oh ya, tadi lagu Aku dan Dunia itu juga menjadi soundtrack sebuah sinetron namanya Bu Celi, ya. Aku tak ingin merubah dunia, tak bisa lakukan hal mengagumkan untuk kau kagumi. Itu ceritanya Bu Celi itu kayak orang yang jago berantem, jago silat ya. Dan dia menjadi hero di film itu. Nah, itu menjadi soundtrack. Itulah mungkin rasanya pertama kalinya lagu akustik, lagu saya dipakai menjadi background untuk film ya. Untungnya bayarannya bagus. Kemudian ada lagu Samudra Mengering. Nah, ini lagu yang unik menurut saya. Samudra Mengering saya ingat banget. Saya menciptakan ini sesaat sebelum saya menikah dengan Sophie. Waktu saya masih pacaran dengan Sophie. Jadi lagu ini saya ciptakan memang dalam rangka menjadi lagu kami berdua. Jadi Samudra Mengering itu adalah lagu tentang sebelum saya menikah dengan Sophie. Jadi saya ingin menikahi dia dan ini menjadi soundtrack kita gitu ya. Nggak tahu Sophie ingat apa enggak. Kayaknya sih dia tahu sih, dia ingat. Cuman ini adalah lagu yang menjadi soundtrack kami berdua. Itu bercerita tentang tak ada yang akan bisa meruntuhkan niatku untuk memeluk, bersanding dan untuk bertemu, memeluk dan menyanding. Nah, bertemu, ketemu, memeluk, dipeluk dan menyanding. Nyanding tuh kalau bahasa Jawa itu ada kata kiasannya nyanding, itu kayak duduk di sebelah ya. Tapi mempunyai makna yang lebih dalam, yaitu kayak menjadi penganten, disanding, bersandingkan kamu gitu. Menyanding ya. Di sebelahnya kayak duduk kayak pengantin gitu loh. Nah, itu maksudnya lagu tentang itu. Jadi ini kalau nggak salah demonya, salah satu lagu ini demonya itu dibikin di studio Alamanda di Jogja. Ide gitarnya saat itu ada di otak saya, tapi tangan saya nggak bisa mainin. Lalu akhirnya saya punya teman namanya Mas Uki yang ada di Jogja. Dia adalah gitaris juga di studio Alamanda itu, sahabat kami semua. Mas Uki adalah pemain gitar klasik yang sangat jago. Nah, dari situ saya dituntun, dicontohkan, gini main gitarnya. Jadi demonya itu dibikin di studio Alamanda dengan Mas Uki memainkan gitarnya yang akhirnya sekarang dimainkan oleh Mas Dadi. Seperti itu. Jadi seperti apa ya, jadi sampelnya gitu loh. Petikan gitarnya itu kan indah sekali karena memang harus orang yang biasa main klasik. Dan jangan salah, Mas Dadi pun bisa memainkannya karena ternyata Mas Dadi itu juga punya background klasik juga, belajar klasik juga. Jadi dia tidak terlalu sulit untuk membawakan. Cuman memang prosesnya saat itu, kreatifnya adalah lagu Samudra Mengering itu memerlukan petikan gitar. Tahu nggak kenapa harus petikan gitar? Kenapa bukan piano atau aransemen lain? Karena saya sangat suka dengan lagunya White Lion yang judulnya You're All I Need. Mungkin kalian tidak tahu itu lagu apa. Nanti kalau sempat habis nonton ini, Google aja, browsing aja lagunya White Lion, judulnya You're All That I Need. You're all I need beside me girl. Kayak gitulah. Kamu cari aja, nanti kenapa itu menjadi signifikan petikan gitar itu, gitu. Jadi itulah awalnya. Nah, balik lagi, sorry tadi kelewat. Lagu Untuk Dikenang itu demonya tahu nggak dibikin di mana? Awalnya banget saya bikin di rumahnya Mas Nugi yang masih di Tebet, Jakarta saat itu. Waktu Mas Nugi masih single, saya juga masih single. Jadi kalau saya ke Jakarta mau ngapelin Sophie, saya tinggalnya di rumah Mas Nugi. Nugi yang penyanyi, drummernya Dance Company, tahu kan? Burung Gereja, ya. Saya tinggalnya di sana. Jadi kadang numpang makan di sana, numpang tidur di sana. Dan ada komputer di kamarnya. Kamarnya kecil, nggak gede banget. Disitulah kamar Mas Nugi juga berkreasi. Yang jelas saya nggak bisa lama-lama di sana, bukan karena apa-apa, karena bau rokok. Saya nggak ngerokok, Mas Nugi ngerokok. Tapi itu kan kamar dia ya. Tapi akhirnya saya tinggal di sana beberapa saat, bikin demonya di komputer dia, direkam di situ. Nah, dari sampel itu baru dibikin demo benernya. Jadi demo, demo, baru rekaman benerannya. Jadi gitu. Itu Untuk Dikenang. Tadi Samudra Mengering udah. Sekarang lagu kelima, judulnya Dia. Terus terang saya tidak banyak ingat tentang lagu Dia. Seingat saya ini lagunya Ica. Sebentar ya. Iya, Dia. Kalau ditanya saya suruh nyanyi sekarang, saya juga lupa nih. Lagunya Dia. Nanti tanya Ica deh, suruh dia cerita deh gimana bikin lagu ini. Tapi
ini salah satu, jadi gini loh, biasanya memang ya zaman dulu kalau memang itu lagunya Ica, biasanya Mas Ica sudah punya gambaran sendiri aransemennya harus seperti ini, seperti itu. Jadi kadang-kadang memang saya tahu diri, saat itu saya tidak terlalu berani untuk terlalu mencampuri atau sumbang ide yang terlalu dalam, secukupnya aja, karena biasanya Mas Ica sudah punya gambaran mau seperti apa lagunya. Dan lagi pula saya juga menghindari konflik untuk yang penting band ini rekaman terus, maju terus. Itu pikiran. Jadi saya nggak terlalu terlibat di situ. Bisa dibilang ini kayak apanya Ica ya, idenya Ica yang dieksekusi oleh anak-anak gitu. Kemudian ada lagu Biar Datang. Ini lagu ini keren sebenarnya. Ini juga lagunya Ica. Biar datang topan badai, na 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 ta na 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 na. Ini salah satu lagu Ica yang saya suka. Tapi nggak pernah dibawain di panggung, seingat saya. Apa pernah ya? Nggak pernah, seingat saya. Jadi ini termasuk lagu yang tidak pernah dibawakan, tapi saya suka. Kemudian ada lagu Tak Pantas Untukmu. Nah, inilah lagu legend yang menurut saya, yang punya dua versi. Kenapa punya dua versi? Karena saking anak-anak suka sama lagunya, dan Mas Ica juga berpikir bahwa sayang juga ya kalau dijadikan versi, hanya satu versi yang ngeband doang. Walaupun kita perlu versi yang ngeband karena kita adalah band, akhirnya dibuatnya begini, versi yang ngeband saya yang nyanyi, saya yang minta saat itu, aku yang nyanyi deh gitu. Aku suka lagunya, Tak Pantas. Maafkan aku bila menginginkanmu tak sepenuh hatiku. Itu saya nyanyikan versi band. Nah, tapi versi yang lebih tone down lagi, lebih kalem lagi, dinyanyikan oleh Ica sendiri di versi akustiknya. Itu ada di track ke-11 nanti. Nah, waktu kita reunian kemarin, Ica membawakan yang versi itu, gitu. Jadi sebenarnya versi yang video klip adalah versi saya nyanyi, tapi versi aslinya itu ada yang Ica nyanyi. Saya pikir Ica harus rilis ulang deh lagu itu, versi dia. Kayaknya untuk didengar sekarang juga sangat oke gitu. Lagu ke-8, Apalagi Yang Kulakukan. Ini juga lagu aneh. Lagu ini banyak di request oleh orang-orang yang suka jikustik ataupun kalau nonton saya nyanyi gitu ya. Gak tahu di Ica gimana, tapi intinya Apalagi Yang Kulakukan ini aransemennya tuh enak banget. Bila tunggu mana nih? Bila kata-kata tak lagi menjadi bermakna, apalagi yang kulakukan. Ini bagus liriknya. Bila syair dan nada tak jua lumpuhkan hatimu, apalagi yang kulakukan. Gitu. Enak banget lagunya, dan saya pikir Ica pas banget nyanyi di sini. Kalau kalian sempat browsing nanti di Spotify atau di Apple Music, cari deh Apalagi Yang Kulakukan. Itu didengar syahdu, kalau bahasa saya syahdu. Saya kalau nyanyi itu kurang syahdu ya, terlalu ngerok gitu kalau menurut saya saat itu. Ica bagus banget bawanya. Lalu ada lagu Demi Sahabat. Nah, lagi-lagi Demi Sahabat ini saya juga agak kurang kontribusinya di album ini, terutama di lagu ini. Ini juga Ica juga yang punya konsep, dieksekusi, kebanyakan dieksekusi oleh Dadi dan Adit ya. Ini liriknya unik ya, khas Ica lah, bercerita tentang rebutan pacar antar sahabat, kayak gitu-gitu ya, lagu-lagu Ica ya. Bagus sih menurut saya, dan lagi-lagi bukan saya yang pas menyanyikan ini. Dan memang konsep jikustik sebenarnya kan tidak harus Pongki yang nyanyi gitu. Jadi lagu ini lagi-lagi dinyanyikan oleh Ica. Lalu ada lagu Meminjam Waktu. Nah, Meminjam Waktu ini saya inget banget, nih ciptaan saya. Saya lagi dengerin sebuah lagu bule. Kalau nggak salah judulnya Borrowed Time. Kalau nggak salah dari Toto. Tapi saya lupa tepatnya. Mungkin nanti coba dicek. Borrowed Time, Meminjam Waktu. Itu saya bikin waktu saya mengunjungi Sofi di apartemen. Sofi masih tinggal di apartemen di Jakarta Selatan. Saya mengunjungi dia, kebetulan memang ada gitar di situ ya. Saya bikin lagu judulnya Meminjam Waktu. Jadi ceritanya kadang Sofi harus pergi dari apartemennya, harus syuting, harus apa. Nah, saya nungguin di apartemen. Nah, saya sambil main gitar, sambil dia nyuci piring saya main gitar. Jadi sebenarnya saya nggak ngapa-ngapain di apartemen itu, cuman main gitar aja, nemenin Sofi, ya namanya juga pacaran. Terus timbullah judul Meminjam Waktu itu gitu, bahwa kayaknya waktu itu kayak kurang gitu, jadi saya harus pinjem. Jadi referen gini,
Maka izinkan aku untuk meminjam waktumu. Ku yakin ku lebih bisa mengerti akan hidupnya. Jadi liriknya sebenarnya bergeser menjadi kau telah menaklukkan wanita yang kuimpikan. Ini belum berakhir, hidup tetap bergulir. Aku juga bisa membahagiakan dia, gitu. Jadi tadinya kan meminjam waktu itu konsepnya tentang saya nungguin Sophie lagi berkegiatan di rumah. Tapi akhirnya waktu bikin lirik kurang menarik gitu. Akhirnya dibikin konflik. Jadi seakan-akan gini, wah orang yang gua taksir udah diambil sama dia. Boleh nggak gue pinjem waktu lu bro? Supaya gue bisa merasakan kebahagiaan yang lu rasakan. Kurang lebih gitu, kurang lebih ya. Iri, keirian, kecemburuan sebenarnya. Kurang lebih itu. Itu adalah meminjam waktu. Kemudian itu lagu ke-10 ya. Dan lagu ke-11 Tak Pantas Untukmu. Yang tadi saya bilang versi akustiknya. Ada 11 lagu di sini guys. Nah, lagi-lagi kenapa covernya ini kalau diperhatikan ini adalah angka 8 juga. Jadi ingat ya, yang Jikustik album pertama, aduh di mana sih? Itu adalah Jam Pasir, angka 8. Lalu yang album kedua itu Biola. Lekuknya juga seperti angka 8. Lalu ini adalah abstrak ya, nggak tahu apa nih Mas Bion yang bikin, angka 8 juga. Judulnya Sepanjang Musim. Waktu itu, album ini harusnya judulnya adalah Musim Ketiga. Jadi kayak album ketiga, tapi musim ketiga. Karena kita mau konsisten di cerita tentang trilogi waktu. Musim ketiga. Tapi ternyata setelah dicek oleh Carlo dan manajer kita saat itu, Pak Ben kalau nggak salah. Ya Pak Ben, sudah Pak Ben, kakaknya Carlo. Mereka bilang, kalau setelah aku cek, ternyata musim ketiga itu artinya musim paceklik. Jangan deh, jangan katanya. Oke, bener juga ya. Akhirnya kita nggak jadi pakai judul itu. Akhirnya menjadi Sepanjang Musim. Begitu. Nah, covernya kalau diperhatikan tidak ada muka kita. Of course, kita juga nggak mau. Foto yang dipakai ini adalah foto lama, guys. Kita nggak foto lagi khusus untuk album ini. Tahu nggak kenapa? Karena kita terlalu sibuk. Wow, band top tour kemana-mana sibuk. Kita nggak sempet foto. Zaman dulu foto tuh nggak bisa kayak sekarang di handphone ya. Bahkan itu aja kita nggak sempet, yang gampang-gampang nggak sempet. Jadi untuk foto sesi khusus album kita nggak sempet. Jadi kita pakai foto lama. Ini juga foto lama. Dicari-cari oleh Bion supaya cepet gitu ngerjainnya. Nah, di album Sepanjang Musim ini kita menjadi produser juga. Artinya apa? Bukan hanya ditulis sebagai kata-kata, tapi juga ada makna bisnisnya. Ketika kita menjadi produser, kita mendapat tambahan royalti 3%. Dari yang seharusnya kita terima, kita mendapat tambahan royalti 3%. Makanya guys, kalau kalian rekaman dengan record label, kata produser itu sangat signifikan sekali maknanya. Bukan sekedar urusan musiknya, tapi juga urusan royalti di belakangnya dan bisnisnya. Pada saat itu album ketiga, kami meminta baik-baik ke Warner untuk, Pak, boleh nggak fungsi produser kita ambil alih? Kalau album satu itu kan produsernya, 1 dan 2, produsernya adalah Woodles Music. Woodles apa sih namanya? Woodles ya, Woodles Production. Dan di sana ada jatah produsernya yang diambil oleh produsernya, which is fine, nggak apa-apa, dan memang harus begitu. Yang kerja dapat bagian. Nah, di album ini kita kerjain sendiri, makanya kita entitled to get that credit sebagai produser yang memberi tambahan kita 3% dari yang kita seharusnya. Selain Pongki selain kami sebagai player dan kami sebagai pencipta lagu. Begitu. Jadi di album ini kita belajar menjadi produser, dan di sini terus terang banyak ide-ide musik yang dieksekusi oleh teman-teman dari Jikustik ya, dari yang lain. Jadi murni pikiran kita sendiri, jarang kita pakai ide orang gitu untuk bikin ini, enggak. Jadi ini memang hasil kerjasama, sehingga kita dihargailah 3% itu dari keuntungan dibagi ke kita sebagai produser. Jadi royalti kita nambah gede saat itu. Royalti kita nambah gede, namun penjualan kita tidak sebesar album pertama dan album kedua. Ini adalah masa-masa kita paling sibuk sebagai band panggung, tetapi bukan sebagai band yang laku. Dengarnya agak aneh ya? Enggak juga sih sebenarnya. Sekali lagi, ini adalah masa-masa kita sibuk sebagai band panggung, tapi bukan sebagai band yang laku. Band yang laku CD-nya maksudnya. Laku di panggung, penjualan tidak sesuai dengan kegiatan kita. Namun,
Saat itu kita tidak terlalu merasa karena hampir tiap minggu kita bisa manggung sekali 2 kali. Habis kota ini, kota itu, terus jalan sampai tour kita Jawa Timur, Jawa Tengah gitu, dan manggung terus. Dan ini adalah kalau boleh dibilang puncak-puncak sibuknya Jikustik sebagai band. Setelah kita meledak di album 1 dan 2 dan ketiga, tapi penjualan CD mulai merosot. Itu harus kita akui, entah kenapa. Ada salah satu analisa yang saya pelajari kenapa penjualan CD kita merosot. Salah satunya adalah, saya tidak menyalahkan ya, tapi salah satunya adalah bentuk support dari berbagai media yang sudah berubah. Kenapa? Contoh, ada satu radio terkenal di Jakarta yang tidak lagi menyetel lagu kita karena menurut mereka ini sudah tidak sesuai segmentasi mereka. Padahal mereka memutarkan lagu Maaf, 1000 tahun, kemudian Tak Ada Yang Abadi, Pandangi Langit enggak. Waktu itu mereka support banget jaringan radio itu. Tapi ketika kita masuk ke album ini, Untuk Dikenang ini tidak, atau Samudra Mengering tidak dianggap sebagai, atau Tak Pantas Untukmu tidak dianggap sebagai lagu yang mewakili segmentase mereka. Jadinya mereka nggak muterin lagu-lagu itu. Mau bilang apa? Untungnya kita banyak tampil di TV, ya. Jadi TV juga sangat membantu penjualan kita saat itu. Anyway guys, terima kasih atas kebersamaannya di Cerita Pongki edisi Jikustik sepanjang musim. Saya bangga sekali pernah menjadi bagian dari band ini. Saya bangga sekali juga bisa bersama teman-teman saya, Dadi, Adit, Carlo, Ica, membuat album ini. Salah satu hits yang sampai sekarang masih menjadi andalan saya dan mungkin juga Jikustik ketika manggung, Untuk Dikenang. Dan Samudra Mengering juga waktu reunian Jikustik kemarin kita bawain sesuai aslinya. Dan walaupun saya sendiri jarang bawain kalau lagi solo, makanya. Nah ini juga kaos yang sampai saya bikin kaosnya. Barisan puisi ini adalah yang aku punya, mungkin akan kau lupakan, atau untuk dikenang. Nah ya. Oke ya guys, terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen. Mau komen juga boleh, silahkan di komen. Sebisa mungkin saya jawab, karena memang lagi nggak ada kerjaan juga. Silahkan tulis di komen, sebisa mungkin akan saya jawab. Kalau ada pertanyaan, salam buat teman-teman, salam buat keluarga, salam buat orang-orang yang dekat di hati Anda. Sampai ketemu, bye-bye.